Sama mungkin saya dijadiin kok, sama saya izin kali dijadiin co-host Kak. Barangkali kalau ada yang bocor bisa saya langsung mute. Oh iya, Jadi ini nggak eh, terdistraksi teman-teman. kayaknya nggak bisa ada co-host deh, karena ini akunnya bukan Nggak yang bisa ya. premium. Oh, jadi Oh, oke. ini Mungkin yang, nanti besok-besok bisa pakai akun Zoom saya Kak. Nanti kalau oh ini iya boleh nanti boleh. saya japri ke ini ya Kak Fadil ya. Oke siap. Oke, siap. Lanjut Kak. Makasih. Oke, jadi untuk soal yang pertama di sini itu ada sebuah belah ketupat memiliki keliling 68. Jadi belah ketupat kan kayak gini ya. Nah, anggap ini bentukannya adalah belah ketupat, dia itu memiliki keliling 68. Nah, keliling itu, kalau belah ketupat, berarti kan ini sama, sama, sama. Jadi keliling, kalau misalkan sisinya itu kita sebut sebagai S, berarti kelilingnya kan ada 4 nih, ada 4 S. Nah, itu sama dengan 68. Ya. Jadi S-nya itu sama dengan 68 dibagi 4. Ini sama dengan 17. Nah, kemudian kita kan disuruh mencari luasnya, luas dari belah ketupat. Kalau di belah ketupat itu kita punya diagonal 1 sama diagonal 2. Jadi misal ini diagonal 1, yang vertikal ini diagonal 2. Nah, terus kalau misalkan diketahui panjang salah satu diagonalnya itu 16, berarti separuhnya nih. Kalau segini itu 16, berarti separuhnya itu 8. Kalau segini ini kita nggak tahu dia berapa diagonal 2 itu, berarti separuhnya nanti tinggal dibagi 2. Nah, karena di diagonal itu di sini itu udah pasti siku-siku, kita gambarkan lagi ya di luar. Jadi nanti itu akan membentuk suatu segitiga. Ini siku-siku tadi, yang bawah itu 8, terus kita punya sisi nih, sisi yang tepinya ini tadi udah kita hitung dia 17. Nah, kita mencari nilai ini di sini. Dia itu kira-kira berapa kayak gitu. Nah, kalau misalkan ini kan bentuknya adalah segitiga siku-siku, berarti kita menggunakan Pythagoras. Uh, di sini udah ada beberapa pasangan Pythagoras. Contohnya tuh kayak gini. 3, 4, sama 5. Itu salah satu pasangan Pythagoras. Terus ada lagi nih, 6, 8, sama 10. Nah, yang di sini itu ada 17, 8, sama itu nanti pasangannya ada 15, 8, sama 17. Kalau misalkan nggak hafal sama ini, kita pakai Pythagoras. Jadi, di Pythagoras, itu nanti, misal ada segitiga kayak gini. Siku-siku di sini, ini A, ini B, sama C. Pythagorasnya itu C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Atau contoh nih, kita di segitiga ini, kan yang nggak diketahui itu adalah nilai B. Jadi nanti B kuadrat itu sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Kita hitung sekarang. Jadi B kuadrat sama dengan C kuadrat berarti berapa? Kalau di sini C berarti sisi miring sama kayak ini 17 kuadrat dikurangi A. A itu di sini berarti yang bawahnya nih 8. Dikurangi 8 kuadrat. Sama dengan akar 17 kuadrat itu 289 dikurangi 64. Jadi sama dengan akar 225. Akar 225, ya ini masih B nanti. Jadi ini sama dengan 289 kurangi 64. Kalau B-nya berarti akar 225 itu sama dengan 15. Jadi sekarang kita punya panjang ini, tengah dari diagonal 2, itu kan tadi di atas ini, sampai sini, itu dia sama dengan 15. Jadi diagonal 2-nya kan 2 kalinya. 2 kali 15 sama dengan 30. Nah, kita disuruh mencari luas. Jadi luas diagonal sama luas belah ketupat sama dengan tengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Sama dengan tengah
kali diagonal 1 itu tadi 16, diagonal 2-nya 30, tinggal kita coret, jadinya ini 8, 240. Jadi jawabannya yang B, kayak gitu. Sampai sini ada yang masih bingung nggak, Kak? Kak, izin tanya boleh? Boleh, boleh. Eh, ini Kak, untuk yang kan udah diketahui B kuadrat sama dengan C C kuadrat kuadrat, minus A kurangi A kuadrat. kuadrat. Nah, ini kan eh, apakah bisa nggak ya Kak kalau misalkan jadi C kurang A terus dipangkat 2 gitu. Jadi pengen Biar nilainya itu cepat langsung gitu. kecil. Iya, 17 Ah, kurang 8 gitu jadi 9. Terus diakarkan gitu nggak bisa ya berarti ya? nggak bisa. Jadi gini nih, bedanya kalau misalkan kayak tadi B kuadrat itu sama dengan, maksudnya kayak gini kan, C min A kuadrat. Iya, Dibuat gitu kan. heeh, Nah, iya, ternyata itu beda. Kenapa? Karena C min A kuadrat, itu kalau misalkan mau dijabarin nih, itu sama dengan C iya, cek. kuadrat Ceknya. min Oh, 2AC plus A kuadrat. hmm, Itu hasil dari ini. Beda dengan C hmm, kuadrat min A kuadrat. Kayak gitu. Jadi kenapa dia harus dicari C kuadratnya dulu, baru A kuadrat. oke, Kak. Berarti itu semua persamaan harus begitu kayak? Enggak. Ini yang dia Oke. Pitagorasnya kayak gitu. Hmm. Maksudnya takut takut ngeblend sama yang aljabar ya. Maksudnya Oh dengan ya, aljabar pun benar-benar. juga sama konsepnya ya. Oke, oke, makasih Kak. Oke, sama-sama. Gimana yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Biasanya untuk mempermudah aja sih, mungkin sambil dibaca-baca atau dicari-cari ini pasangan nih. Pasangan dari Pitagoras. Jadi nggak perlu kayak ngitung, Hmm. soalnya kan pasti butuh waktu gitu kan. Iya benar. Apalagi kayak 17 kuadrat masih ngitung 17 Iya. dikali 17 itu berapa. Iya, kalau misalkan kau Hmm. sudah hafal gitu. Jadi mending bisa cari ini pasangan, mungkin bisa di browsing di Google pasangan Pitagoras gitu. Ada 345, 6, 8, Oh ada banyak ya Kak ya? ada banyak. Tapi biasanya sih yang sering muncul mah yang kayak angkanya masih kecil gitu loh, kayak 345 ini masih sering, pasti sering muncul. Oke. Soalnya saya juga baru tahu kalau misalkan untuk yang akar 3 itu ada cara cepatnya juga. Angka 3, oh iya, sebenarnya itu ini. Nah, Terus ini juga biar mempermudah perhitungan, mungkin bisa sambil menghafal. Menghafal banyak banget tapi ya. Nama iya. pasti. Jadi ambil Hmm. baca-baca aja. Kuadrat nih, kuadrat sempurna itu berapa apa aja. Kayak 4 kuadrat itu berapa gitu. Iya, iya. Gitu, Kak. Jadi Oke. gimana teman-teman yang lain? Ada yang bingung atau sudah aman nih? Oke, karena udah ini ya, udah aman. Jadi saya coba lanjutkan lagi ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 itu kita punya ini nih. Sekarang kita bicara jajar genjang. Nah, di situ kalau jajar genjang ada A, B, C, D, di mana panjang AD itu sama dengan 5, terus panjang eh, AB itu sama dengan 3x plus 2, terus CD ini X plus 2. Jadi kita gambarkan dulu. Ada jajar genjang. Misal A, ini B, ini C, sama D. Kenapa gambarnya kayak gini? Karena ini ada kata ini. AB sejajar dengan CD. Nih, AB sejajar dengan CD. Beda dengan kalau kita ngegambar Pitagorasnya tuh kayak gini. Kok Pitagoras, jajar genjang. Ini A,
ini B misal, atau ini C, ini D. Oh, sama aja sih ujung-ujungnya. Iya deh, benar deh. Jadi kalau misalkan AB itu sama dengan 3X plus 2. Terus CD X plus 6. Jadi itu ya, kalau misalkan di sini 3X plus 2 dan X plus 6, di jajar genjang, AB sama dengan CD. Jadi kita punya AB sama dengan CD. AB-nya berapa? 3X plus 2. CD sama dengan X plus 6. Udah, ini kayak operasi aljabar aja sih. Jadi 3X min X sama dengan 6 min 2. 2X sama dengan 4. Jadi X-nya nanti sama dengan 2. Udah ketemu. Oh, ternyata kita cuma disuruh nyari nilai X-nya sama dengan 2. Begitu. Kak, lanjut Kak. Oke, lanjut ya. Kita ke soal nomor 3. Di soal nomor 3 ini kita nyari apa ini? Perbandingan luas sebuah lingkaran berdiameter 12 sama yang diameternya 4. Kita punya luas lingkaran itu kemarin udah sempat dibahas di Iya. yang perbandingan ya. Iya, Iya. apa di hubungan? Di Sebenarnya kalau hubungan. Kak Punten, berarti kalau sebenarnya kalau nomor 3 ini udah bisa ketahuan dari ininya kayak hasilnya ya. Iya, Karena tapi kan di sini senilai ya. senilai. Tapi di sini juga harus hati-hati karena Bener ya. apa? Kalau di Hati ya. lingkaran itu kan kita punya rumusnya ini, 1/4 pi d kuadrat. Nah, karena di sini itu ada kuadrat, jadi jangan langsung, misal nih, karena dia udah sama nih, udah sama-sama lingkaran, jadi langsung kita 12 dibagi 4, misal kayak gini. Berarti kan sama dengan 3/1. Iya. Mungkin ada yang bisa langsung jawab kayak gitu. Nah, tapi harus hati-hati karena di sini rumus lingkaran sendiri itu ada diameter kuadrat. Jadi kalau misalkan kita mau hitung nih, anggap luas 1 dibagi luas 2 itu sama dengan, kan sama rumusnya. Tinggal ini diameter 1 kuadrat, yang bawah itu diameter 2 kuadrat. Coret nih udah. Jadi kan tinggal ini diameter 1 kuadrat sama diameter 2 kuadrat. Diameter 1 kita punya 12 kuadrat, diameter 2 kita punya 4 kuadrat. Jadi bisa langsung coret sih. Ini dibuat kayak gini aja biar ngitungnya mudah. Ini coret, coret, sisa 3 kali 3. Jadi sama dengan 9/1. Ini ternyata beda sama kalau misalkan kita cuma ngelihat diameternya doang tanpa dikuadratin. Ternyata hasilnya justru yang E. Jadi memang Iya. meskipun dia itu sama-sama lingkaran, perhatikan di sini dia itu rumus di luas lingkaran ada kuadrat. Jadi harus hati-hati di situ. Kak Punten itu diameter apa jari-jari ya Kak? Diameter. Kalau Diameter ya. kita mau pakai jari-jari, misal ya, mau pakai jari-jari, rumusnya itu yang ini. Pi R kuadrat. Oh, oke. Kalau kita mau pakai diameter, dia ada ininya, ada 1/4. Sebenarnya ujung-ujungnya nanti rumusnya sama, karena diameter sendiri itu sama dengan 2 kali jari-jari. Baik Kak, terima kasih. Jadi kita teman-teman, ada yang masih bingung nggak? Jadi kalau misalkan nih Kak, berarti untuk kasus selain lingkaran, untuk kasus selain lingkaran bisa langsung dibandingkan aja ya. Ini kan karena lingkaran dia ada R kuadratnya atau diameter kuadratnya. Kalau misalnya rumusnya nggak ada kuadratnya, aman bisa sih langsung kalau nggak ada dibandingin misalnya kuadrat ya. persegi Tapi atau ini dulu Kak. Jadi kalau misalkan yang ditanya itu luas, segitiga.
Kalau segitiga kayaknya nggak ada kuadrat kan. Dia langsung bisa dibandingkan. Tapi kalau persegi, dia kan luasnya kayak gini. Luas persegi sama dengan sisi kuadrat. Nah, jadi kita harus memperhatikan rumus dasarnya dulu. Kalau sisi kuadrat berarti kan nggak bisa nih, nggak bisa langsung dibandingkan. Beda Oh kalau iya betul. segitiga nih, segitiga udah setengah kali alas kali tinggi. Ya udah dia langsung dibagi aja gitu. Jadi kembali lagi ke ininya sih, ke Oh ya, rumus oke. apa yang ditanyain kayak gitu. Paling aman langsung dioperasikan aja kayak dengan rumus. Nah, iya benar. Terus kalau misalkan Iya mungkin betul. kalau mau ngebandingkan nih, mau ngebandingkan tinggal ininya aja diameter. Karena kan depan-depannya udah sama gitu. Mm-mm. Tapi ya daripada ini takutnya salah-salah, cari aman ya udahlah di ini ya. Nanti tinggal dicoret aja. Oke sih Kak. Oh, kecuali kalau mungkin bisa ngejawab itu adalah kalau misalkan dia hubungan ya Kak ditanya. Itu Kalau bisa hubungan udah langsung pasti. tahu jawabannya gitu kan Kak ya. Iya benar. Nah, Eh, yang kemarin eh, kan ada tuh yang nanya di grup maksudnya kalau kayak hubungan jari-jari. X atau Y gitu Hmm, kan. Iya. misal nih, kita nyebut yang diameter ini X, terus ini Y, hubungannya apa? Lah udah nih, udah pasti nih lebih gede yang 12, ya udah berarti X lebih besar dari Y. Nggak usah ngitung juga nggak apa-apa gitu. Iya Kak. Oke, saya salah tadi. Soalnya saya ingatnya ya kalau misalkan dibandingkan X dan Y itu bisa dengan cara dibagi-bagi tadi sih ya. Sebenarnya tapi kalau Mm-mm. kayak perbandingan dengan ini memang harus dikerjakan by rumus kayaknya. Nggak bisa cara cepat. Iya benar. Oke, kita teman-teman. Jadi coba kita lanjut lagi nih. Nah, ini kayaknya ini apa? Persegi. Kita punya luas suatu persegi itu 9 cm. Kalau luas ya udah nih berarti sisi kuadrat sama dengan 9. Sisinya udah ketemu 3. Terus kalau keliling persegi B adalah 3 kali persegi A. Berarti keliling A kan sama dengan 4S. Berarti 12. Kalau keliling B-nya itu 3 kali dari keliling A. Berarti sama dengan 30. Nah, berarti sisi yang B itu sama dengan 36 dibagi 4. Sama dengan 9. Luasnya berarti 9 kuadrat. Udah 80. Itu kalau misalkan dia jadi dibangun datar sama bangun ruang kalau udah tahu rumusnya ya udah sih sebenarnya gampang banget ngitung kan. Kayak gini udah nih kelilingnya apa, terus luasnya itu berapa gitu. Jadi kayaknya asalkan hafal rumus kayaknya gampang-gampang aja. Kak, izin tanya Kak, izin tanya lagi. Iya boleh Eh, boleh. yang luas pertama Kak, S Mm-mm, kuadrat sama sama dengan itu kan diakarkan jadi 3. Nah, tapi kalau 3. yang di sisi sebelah kanan kenapa dikali apa 9 kuadrat sama dengan 81 kayak? Oh gini, dia itu kan luasnya, dia udah diketahui nilai luasnya sama dengan 9. Sedangkan kalau yang ini kenapa dia dikuadratin? Karena 9 itu baru sisinya. Nah, kita disuruh mencari luasnya. Kalau tadi luasnya udah diketahui, kita mencari sisi. Jadi itu sebenarnya kayak dua hal yang berbeda. Di yang A, dia diketahui luas, berarti kita butuh sisi. Sedangkan yang B, dia ada Oke, sisi, kita mau mencari luas. Kayak gitu. oke baik Kak, siap. Oke, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Nah, lanjut nih. Di soal nomor 5. Kita punya persegi panjang. Kalau persegi panjang, berarti punya panjang sama lebar. Terus nih, kita punya ini luas seperempat luas A. Jadi ada persegi B, dia itu panjang sisinya P, terus luasnya seperempat luas A. Jadi kita mau menghitung luas A dulu.
Luas A karena dia bentuknya persegi panjang, berarti panjang kali lebar kan? Ya, atau panjangnya di sini 2P, lebarnya itu. Udah ketemu luas A sama dengan 2P. Terus yang kedua, kita punya persegi B. Kalau persegi, berarti kan luasnya sisi kuadrat. Nah, sisinya itu dia nih sama dengan P. Berarti sama dengan P kuadrat. Gitu. Terus selanjutnya, ternyata persegi B itu luasnya 1/4 luas A. Jadi luas B sama dengan 1/4 luas A. Atau sama dengan 4 luas B itu sama dengan luas A. Tinggal dimasukkan nih. Luas B itu P kuadrat. Terus luas A itu 2PQ. Berarti tinggal coret. Ini coret. Berarti kan sisa 4P sama dengan Q. Ada dua, duanya kita coret gini. Jadi ini 2P sama dengan Q. 2P sama dengan Q. Yang ini. Ada yang bingung nggak? Saya salah persegi B, Kak. Saya mikirnya persegi panjang juga. Nah iya, jadi harus hati-hati ya teman-teman. Di sini ada Iya, persegi. mengecoh itu. Nah, Kirain Iya. persegi panjang. terus Persegi ini, yang panjang. terus misal nih tadi mikirnya persegi panjang, lebarnya mana? Lebarnya kan nggak ada di sini. Jadi memang harus hati-hati baca soal. Dia persegi B berarti kan butuh lebar. Nah lebarnya aja kita nggak tahu gitu. Ini malah makin menerka-nerka kayak dukun nanti jadinya. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Nah kayak gitu. Jadi memang dia itu kita harus hati-hati ngebaca soalnya karena memang kayak kita udah baca nih kalimat pertama, ternyata kalimat keduanya udah ganti bentuk kayak gitu. 1/4 dari mana? Oh, 1/4 ini. Persegi B, kan kita punya persegi B yang panjang sisinya P. Terus dia itu ini mempunyai luas 1/4 luas A. Jadi luas B itu sama dengan 1/4 luas A. Oh ya teman-teman, karena ini bukan premium ya. Habis ini nih 10 menit lagi kayaknya mati deh. Atau nanti Kak ini ya. Kak siapa tadi yang nawarin aku Zoom? Kak Faudi ya? Saya, Kak. Nah, ya. Ah, Kak nanti bisa ini ya. Pakai akunnya aku coba Kakak ya. buatin ya, Kak. Ah, Iya, oke. oke. Ya, makasih ya Kak. Nah, gitu teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut nih ke apa ini? Nomor 6. Alas jajar genjang. Jadi kalau misalkan ada jajar genjang, ini alasnya tingginya tuh ini. Nah, ternyata dia itu punya luas sama dengan 48. Sedangkan di luas jajar genjang sendiri itu sama dengan alas kali tinggi. Itu sama dengan 48. Di sini kita punya nih alas jajar genjang. Jadi alasnya sama dengan 1/3 tingginya. Jadi sekarang kita ganti. Ini 1/3 T kali T sama dengan 48. Kali ke sini, 3-nya kalikan ke sini jadi T kuadrat sama dengan 48 kali 3. T kuadrat itu sama dengan ini 144, jadi T-nya sama dengan 12. Udah ketemu nih. Ini mah asal hafal rumus aja sih. Masih aman kan ya? Aman, Kak. Kita lanjut. Ini ada luas persegi panjang.
yang luasnya 96. Terus kita punya selisih panjang dan lebar sama dengan 4. Jadi misal panjang kurangi lebar sama dengan 4. Nah, kita punya luas 96. Di luas persegi panjang kan sama dengan panjang kali lebar. Nah, kita punya ini kita rubah jadi P sama dengan 4 plus L. Ganti sekarang 4 plus L kalikan L. Ini 90. Jadi sama dengan 4 L plus L kuadrat ini sama dengan 90. Pindah ruas. Jadi nanti sisa L kuadrat plus 4L kurangi 96 sama dengan 0. Nah, kita cari perkalian berapa yang hasilnya itu dua bilangan. Ada dua bilangan, kalau dikalikan itu ternyata hasilnya 96. Kalau dikurangi dia jadinya 4. Itu. Kira-kira ada yang bisa nggak ini nentuin faktor nih? Faktor dari 96 sama kalau misalkan dia dijumlahkan jadinya 4. ...96 itu ada banyak kemungkinan. Jadi itu bisa ini nih. Ya udahlah langsung ya. Jadi L 96 itu bisa 12 kali 8. Tapi karena di sini tandanya negatif, berarti salah satu antara 12 sama 8 itu harus min. Kalau misalkan, kan tadi dua bilangan ini dijumlahkan hasilnya harus plus 4. Berarti salah satunya yang negatif ini min 8. Jadi kita punya L min 8 kali L plus 12 itu sama dengan 0. Jadi L-nya sama dengan 8 atau L sama dengan min 12. Ini dia tidak memenuhi karena lebar atau panjang suatu ukuran itu dia nggak mungkin negatif. Jadi kita ngambil yang ini. Kalau L-nya sama dengan 8 berarti panjangnya 4 tambah 8 sama dengan 12. Terus kita diminta mencari keliling. Keliling sendiri itu sama dengan 2 kali panjang plus lebar. 2 kali panjangnya tadi 12, lebarnya tadi 8, sama dengan 40. Jadi kayak gitu Kak, itu untuk soal yang nomor. Sampai sini ada yang masih bingung nggak? Ada trik buat nyari faktor nggak, Kak? Sebenarnya dia itu harus tahu perkalian. Agak susah ya, Kak? Iya, karena ada sih sebenarnya kayak mau kayak nggak harus nyoba-nyoba nih. Tapi dia rumusnya agak belibet gitu. Kita biasanya kenal sama ini. Tahu rumus ABC nggak? Mungkin ada pernah dengar. ABC. Nah, kita ada rumus ABC, jadi Yang pakai akar ya, Kak? Nah, iya pakai akar-akar. Ini agak panjang, tapi dia pasti gitu. Daripada kita kayak nyoba-nyoba 96 itu dia harus kali berapa gitu. Ini lebih pasti gitu. Jadi nggak perlu coba-coba. Rumusnya sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Mana yang jadi B, mana yang jadi A, mana yang jadi C. Jadi misal ya, kita punya persamaan AX kuadrat plus BX plus Y sama dengan 0. Berarti pasangan, nyebutnya nih, pasangannya si X kuadrat itu kita sebut sebagai A, pasangannya X itu kita sebut sebagai B, yang enggak ada pasangannya atau yang jomblo nih, kita sebut dia sebagai Y. Itu sama dengan 0. Contoh, kita coba, tadi kita punya ini nih, ada L kuadrat plus 4L min 96.
A-nya berarti berapa? Pasangannya L kuadrat kan 1. Pasangannya ini L itu 4. Jadi itu sebagai B. Yang C sama dengan min 90. Itu cara menentukan mana yang A, mana yang B, mana yang C. Contoh lagi, kalau misalkan masih bingung. Kita punya 3Y kuadrat ditambah 5Y plus 3 sama dengan 0. Berarti A-nya itu 3, B-nya 5, C-nya 3. Gitu. Kalau misalkan ada yang bentuk persamaannya kayak gini. X kuadrat min 2X sama dengan 0. Bisa kayak gitu. Berarti A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 2, C-nya sama dengan 1. Itu cara menentukan mana yang A, mana yang B, mana yang C. Nah, sekarang kita coba ngitungnya nih. Karena tadi kan 96 agak gede banget angkanya. Jadi kita coba ngambil yang sederhana aja. Misal X kuadrat min 3X plus 2. Misal kayak gini sama dengan. Berarti kita tentukan A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 3, C-nya sama dengan 2. Kita mau mencari nilai pemfaktorannya. Jadi min B plus minus akar B kuadrat min 4 AC per 2A. Masukkan nih. Jadi B-nya itu min 3, min 3 plus minus akar min 3 kuadrat min 4 kali A-nya itu 1, C-nya 2 dibagi 2 kali 1. Jadi ini sama dengan 3 plus minus min 3 kuadrat itu 9, min 4 kali 1 kali 2, min 8 per 2. Jadi sama dengan 3 plus minus akar 1 per 2. Kan ada 2 nih. Kemungkinan yang pertama, kita ngambil yang positif, 3 plus 1 per 2. Kemungkinan yang kedua, 3 min 1 per 2.